Yang ngejujuk tajuk masih di hadapan Anda pemirsa, dan program ini merupakan kerjasama Radar Cirebon Televisi dengan Les Bumi, Lembaga Seni Budaya dan Muslimin Indonesia PCNU Kabupaten Cirebon. Nah, saya kembali ke Kidalang, tadi terputus oleh jeda iklan berkaitan dengan pesan toleransi, kemajemukan, harmoni sosial, dan juga gotong royong. Nah, yang sering Kidalang mainkan kemudian pesankan kepada mungkin yang nonton, peserta yang nonton, itu biasanya apa gitu, di cerita-cerita apa? Atau semua cerita ada pesan toleransi, kemajemukan, harmoni sosial, dan gotong royong juga gitu? Jadi yang sering muncul kepada pagelaran wayang itu ya, pesan itu pesan sosial. Pesan sosial, dan okay. juga kegotong royongan. Jadi contohnya kegotong royongan itu adalah kita Pandawa 5 itu ya. Kemana-mana selalu bersamaan. Dan pendapat orang lain dihargai itu ya. Jadi tidak pendapat saya harus dipakai, tidak. Memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak. Tidak. Bahwa aku yang paling benar gitu ya, misalnya tidak gitu. Begitu, tidak. Ya. Nah, terus pesan sosial. Oh, pesan sosial. Pesan sosial, semua yang ada di tokoh wayang itu mayoritas dia mengkaji jati diri, itu ya, mengkaji jati diri, dalam arti kata dia menghargai kemajemukan, walaupun beda pendapat, beda pandangan, tetapi hanya tujuan satu, itu ya. Kalau sering kita ke pementas wayang itu ya. Jadi pesan sosial yang utamakan dan pesan gotong royong yang itu diutamakan. Seperti kita contoh itu. Toleransi juga ada di situ? Ada toleransi, toleransi ada di situ ya, toleransi. Toleransi itu kita pesankan kepada adegan Panakawan itu ya. Kalau di sana di Jawa Panakawannya cuma cukup 2 atau 3. Kalau kita di Cirebon kan 9, itu melambangkan Wali Songo. Wali gitu Songo. Ya. Dan toleransi itu Wali Songo itu saling menghargai dan apapun persoalannya kita pecahkan bersama-sama. Itu ya. Begitu juga Semar di dalam mendidik anak-anaknya, putu-putunya itu ya, itu selalu toleransi. Tidak selalu istilahnya pencetusan pribadi harus dihargai, tidak, menghargai orang lain. Toleransi, etika, estetika, itu sopan santun itu ya. Oh itu ya, kembali saya ke Kang Elang. Kang Elang, Ya. berkaitan perkembangan saat ini ya, wayang kulit khas Cirebon itu. Betul. Seperti apa perkembangannya, terutama di wilayah Cirebon dan sekitarnya? Untuk perkembangan alhamdulillah masih bagus, masih banyak yang menggunakan media wayang untuk bersedekah seperti sedekah bumi. Indikatornya apa gitu? Anda tadi sebut ini perkembangannya masih cukup bagus. Apa indikatornya? Cukup bagus, masih beberapa wilayah yang melestarikan. Iya. Bisa Anda sebutkan gitu? Iya. Beberapa wilayah itu biasanya di acara apa gitu misalnya? Lebih banyak di wilayah kami, di wilayah Kaloran atau Wilayah Sempangan utara lah ya, Utara, Ngalor. Ngalor. Masih menggunakan adat-adat seperti sedekah bumi, mapaksri, unjung buyut, nadranan, yang itu acara bukan semata-mata acara hiburan, tapi mengandung filosofi, makna keberagaman, keagamaan Nah, semuanya. misalnya apa keberagaman itu, Kang Elang? Yang tadi Anda sebutkan maknanya itu. Seperti nadran, nadran itu sebetulnya itu nadar. Jadi nadar seorang nelayan untuk syukuran bila mana sudah dapat banyak itu ikan atau itu harus membaginya bersedekah. Dan bersedekah juga itu ya sama saja bersedekah dengan menangkap wayang. Kita juga sesama manusia mempunyai kebutuhan ekonomi seperti kami juga para seniman juga bisa ikut menikmati hasil rezeki dari para nelayan, dari hasil bumi yaitu dari sedekah bumi. Jadi intinya kita semua saling menikmati jadinya. Iya, tapi menikmati juga yaitu dengan pesan-pesan. Bukan semata-mata hanya hiburan saja. Iya, tetapi yang jelas itu ringkas kata banyak sekali pesan-pesannya gitu ya. Betul. Ya, Tadi Kang Elang, kalau Kang Elang dijelaskan sendiri ya, tadi Anda menyebutkan bahwa indikatornya ini perkembangannya masih luar biasa lah, masih penyambutannya ya, wayang ini. Dan mungkin juga Kang Elang ini kan
mentas bukan hanya di Cirebon, Betul. tetapi juga mungkin di Pantura gitu ya. Iya. Nah ini yang Anda amati perkembangannya juga seperti apa? Minat ke wayang itu? Minat wayang, ya khususnya kalau peminat wayang ini kebanyakan dari kalangan orang tua. Orang tua. Iya. Ini tantangan tersendiri. Ini tantangan. Nanti dibahas di segmen berikutnya. Betul. Ya. Baik, baik. Oke, tahan dulu nih. Saya kembali ke Kidalang ya. Kidalang, ini ke makna ya. Tadi Kidalang sudah menyenggol-nyenggol nih tentang makna wayang ya, terutama wayang kulit Cirebon. Nah, tentang makna simbolik ya. Di situ kan biasanya ada suluk pada wayang kulit itu, wayang wong lah ya. Itu apa sih maknanya gitu? Jadi suluk itu melambangkan adegan. Adegan sedang apa? Contoh, kita adegannya pertama itu Astina. Asin. Ya, Astina. Astina kan raja di Astina, Duryodhana itu ya. Suluknya Yuwaning kan begitu ya. Iya. Ya. Yuwaning sang Duryodhana. Nah itu kok jadi melambangkan adegan. Contoh kalau kita adegan Pandawa. Yuwaning leng-leng ramyani kang Pandawa. Nah itu. Jadi melambangkan adegan itu dan menceritakan apa yang akan dibicarakan. Itu. Seperti Maksudnya fakta di masyarakat. iya, Mengartikan, melambangkan makna di masyarakat begitu. di masyarakat begitu. Seperti kalau sandiwara kan ada kelir itu ya. Kalau kita pakai sulukan, kalau sandiwara setiap ganti drip itu pakai kelir. Kalau kita pakai sulukan, kalau kita. Baik, kalau tentang makna suara sendiri, Kidalang. Makna suara, berokan misalnya dan suluk pada wayang itu apa gitu? Jadi kalau makna gorokan suara itu ya, pertama pembawaan, Oh pembawaan. iya pembawaan. Alami berarti dong? Alami. Alami, ada yang palas, ada yang pakai bass, ada yang treble itu ya alami. Tetapi jadi seorang dalang minimalnya harus tahu laras, harus tahu irama. Jadi semua pembicaraan wayang itu tidak lepas dari not irama, not gamelan itu harus ikut ke sana. Itu. Nah kalau gamelan itu ada yang menuntun, itu seperti kita gender itu ya. Gender itu memberikan peluang bahwa iramanya sedang ini. Kan kalau kita wayang Cirebon itu ada 5 pakem. Apa itu 5 pakem itu? Apa-apa saja? Susul, miring, sanga, 10 panjang. Ini tidak lepas dari ini. 5 pakem ini? 5 pakem ini. Laras selendro itu ya. Laras selendro. Kalau peluk itu ada 7. Karena ada tambahan bungur dengan Apa itu gitu Kidalang? barang. Bungur dengan barang itu. Makanya larasnya ada 7 itu ya. Itu kalau jadi seorang dalang harus tahu itu dulu. Makanya sulukan pembicaraan wayang nanti tidak lepas daripada itu. Satu contoh, ini kalau bahasa nasional itu ya selendro. Kalau bahasa Cirebonnya itu prawa ya. Ya, Prawa. Prawa. Nang nong nong ini ke 10. Ini biasanya 10 itu dipakai oleh suara Arjuna. Raka Dharma Kesuma. Nah Dharma Kesumanya panjang. Raka Dharma Kesuma Rai. Nah beda panjang. Rai. Harus tahu itu. Oke. Dan nanti, tahan dulu nih. Kidalang saya kembali ke Kang Elang ya. Bisa Anda praktekkan tadi apa yang disampaikan oleh Kidalang. Tentang 5 pakem ini. Silakan. Iya, 5 pakem tadi yang diceritakan Pak Dalang adalah itu 5 pakem itu notasi dari gamelan prawa. Silakan dicontohkan, coba Kang Elang. Yaitu nang nong, nano ninang, itu prawa. Mau dipraktekkan dalam apa? Suluk atau bahasa wayangnya? Bahasa wayangnya coba. Kalau bahasa wayangnya tadi seperti Pak Dalang, nang nong, raka duarawati kadus pundiraka Arjuna. Jadi kita itu gimana kita itu harus menyatukan ada 3 unsur. Apa itu 3 unsur? Wiraga, wirasa, wirama.
Anda kesulitan gitu menyatukan ketiga unsur ini? Itu sangat sulit tentunya. Sangat sulit. Karena wiraga itu kita juga raganya juga harus menjiwai. Wirasa-rasa juga. menjiwai. Irama penting. Kalau kita punya dua unsur, irama tidak jalannya nanti raga dua enggak pas dengan notasinya. Gitu ya, jadi Betul. ini tidak sembarangan. Tidak Kang Elang ya? sembarangan. Makanya bukan hal yang gampang untuk jadi dalang. Saya juga masih banyak belajar. Karena memang sangat sulit kesenian wayang ini. Oh yang ini ya. Iya. Dan ini yang tadi disampaikan bahwa bakat ya, termasuk Anda ini masih terus proses untuk belajar gitu. Masih, karena saya pribadi tidak merasa pintar. Karena di atas langit masih ada Baik, langit. tadi Anda disebutkan itu makna-makna kostum, wandan, gerak, suara dan seterusnya ya. Betul. Tadi sudah disebutkan bahwa ini yang paling sulit ya bagi Anda nih Kang Elang dalam Betul. muda. Ini yang paling sulit apa dari 5 pakam kemudian makna simbolik tadi. Tapi Anda tahan dulu, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.